Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Hari ini kita belajar pelajaran matematika. Alhamdulillah PTS 1 sudah selesai, kita masuk materi baru ya. Kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Sekian anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya, agar belajarnya tetap semangat, tetap lancar, bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kita masuk ya, kita mengenal lingkaran. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah lingkaran. Sejak kelas 1 kalian sudah mengenal berbagai bentuk geometri, utamanya bangun datar ya. Coba ada yang masih ingat bangun datar apa saja anak-anak? Oke, ada persegi, ada segitiga, ada persegi panjang, ada trapesium, ada jajar genjang, dan ada juga lingkaran. Yang kalian tahu tentang lingkaran itu apa? Bentuknya bulat. Nah, coba Ustazah meluruskan ya, berbentuk lingkaran dengan bulat itu sama atau beda? Jadi bulat itu bukan lingkaran ya, beda. Nanti kalau bulat itu masuknya bangun 3 dimensi, bola. Sedangkan kalau lingkaran adalah bangun 2 dimensi. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu itu yang ada warna pinknya ini. Ini disebut titik pusat lingkaran. Nah, titik-titik kedudukannya yang mana? Ini yang ada di keliling lingkaran ini ya, yang saya tunjuk dengan kursor ini adalah kumpulan titik-titik. Berapa titik? Tak terhingga titik, sehingga terbentuklah kurva garis lengkung. Nah, ini sehingga menutup ya. Oke, jadi ini pengertiannya lingkaran tadi, kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama, ini jaraknya ada garis biru ini ya, terhadap suatu titik tertentu, ini disebut titik pusat. Nah, jarak yang sama tadi ini disebut jari-jari lingkaran. Oke, lanjut ya. Sekarang kita belajar unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat lingkaran, titik pusat P. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Lingkaran diberi nama berdasarkan titik pusatnya. Misal anak-anak menggambar lingkaran dengan menggunakan jangka. Anak-anak di rumah punya jangka. Nah, yang punya jangka nanti bisa dicoba ya. Jangka itu ada bagian yang runcing seperti jarum, ada bagian pensilnya. Yang runcing seperti jarum itu diletakkan, tidak boleh bergerak, tidak boleh bergeser. Yang kalian gerakkan adalah bagian pensilnya saja. Nah, nanti jangka kalian diputar sehingga terbentuklah lingkaran. Titik yang bekas dari jarum tadi itulah yang disebut titik pusat. Nah, bisa dicoba nanti ya yang punya jangka. Sekarang unsur yang kedua yaitu jari-jari lingkaran, atau disimbolkan R kecil, adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Ini garis biru ini ya, ini jari-jari. Ada berapa jari-jari lingkaran? Tak terhingga. Jadi semua garis yang melalui titik pusat lingkaran, dari titik pusat ke lengkungan lingkaran, dimanapun letaknya, itu disebut jari-jari lingkaran. Oke, lanjut. Unsur yang ketiga adalah diameter lingkaran, atau disimbolkan dengan huruf D. Adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan dan melalui titik pusat lingkaran. Diameter disimbolkan D adalah nih, garis tengah yang melalui titik pusat lingkaran. Ada berapa diameter lingkaran? Tak terhingga. Jadi semua garis yang melalui titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran
itu disebut dengan diameter. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari, atau sebaliknya jari-jari itu setengah dari diameter. Oke, lanjut ya. Unsur yang keempat adalah busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Yaitu garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Contoh, sembarang titik di lengkungan lingkaran. Titik A di sini, titik B di sini. Nah, dari A ke B ini disebut busur AB. Kemudian dari A ke C, nah ini disebut busur AC yang Ustazah tunjukkan dengan kursor ini ya. Kemudian ada busur BC, ini dari B ke C. Ini lengkungnya ini ya yang disebut busur. Oke anak-anak ya, bisa dipahami. Oke, lanjut sekarang unsur yang kelima. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran. Berbeda dengan diameter, tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran. Di sini ada titik pusat P, kemudian ada titik A pada lengkung lingkaran, ada titik B pada lengkung lingkaran. Nah, garis lurus yang menghubungkan A dengan B tidak melalui titik pusat, inilah yang disebut tali busur. Ini disebut tali busur AB. Ini diperhatikan yang Ustazah tunjuk ini ya, tali busur AB. Lanjut, unsur yang keenam adalah tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini ada busur AC. Busur itu yang bentuknya lengkung ya, ingat, busur itu yang kurva lengkung AC. Ada tali busur AC. Nah, daerah yang ada di dalamnya ini yang berwarna kuning, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini disebut tembereng. Bisa dipahami ya. Lanjut. Sekarang juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 buah jari-jari lingkaran yang melalui ujung busur lingkaran tersebut. Ada 2 jari-jari di sini. Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Kemudian dibatasi oleh busur ini ya, lengkungnya. Nah, daerah di dalamnya yang berwarna merah ini disebut juring. Juring lingkaran. Seperti kalau kalian memotong pizza itu ya, ini ibaratnya pizza. Nah, daerah yang berbentuk ini yang berwarna merah inilah yang disebut juring lingkaran. Dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Kemudian unsur yang terakhir adalah apotema. Apa itu apotema? Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Ini ada tali busur ya, tali busur. Kemudian di sini titik pusat O. Nah, garis yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur dan sifatnya tegak lurus ini disebut apotema. OD, inilah apotema ya anak-anak ya. OD, garis OD, ini apotema. Oke, dari unsur nomor 1 sampai unsur nomor 8 kita simpulkan anak-anak. Di sini kesimpulannya ya. Ini dari keterangan nomor 1 sampai 8 tadi Ustazah rangkum. Di sini ada gambar lingkaran. Kemudian di sini ada OA, OC, OB, ini disebut jari-jari. AB garis tengah lingkaran ini diameter. Lengkung AC ini disebut busur. AC garis lurus ini disebut tali busur. OD ini disebut apotema, yang berwarna merah disebut juring, dan yang berwarna kuning disebut tembereng. Kalau kalian memperhatikan dengan baik, insya Allah pasti paham ya. Oke, sekarang latihannya disimak baik-baik, diperhatikan gambarnya, ada 8 soal. Silahkan ditulis di buku tulis kalian. Gambarnya digambar anak-anak ya, kalau perlu nanti
juring sama temberengnya diberi warna, diberi keterangan. Kalian boleh menulis, digambar, kemudian diberi keterangan dan dijawab soal 1 sampai 8. Oke, hari ini itu yang bisa Ustazah sampaikan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan bisa menghubungi Ustazah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.